Aku, namaku Maya, dan aku adalah istri yang menyimpan rahasia paling gelap yang bisa menghancurkan rumah tangga manapun. Bukan tentang perselingkuhan dengan orang asing, tapi dengan bapak mertuaku sendiri, Pak Tirtayasa. Ya, bapak mertuaku, ayah dari suamiku, Aditya. Kedengarannya gila kan? Tapi dengarkan baik-baik, sahabat. Ini bukan cerita tentang nafsu. Ini adalah cerita tentang dua jiwa yang sama-sama tersesat, menemukan kehangatan di tempat yang paling terlarang, di tengah sunyi rumah yang seharusnya penuh cinta. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku mengkhianati suamiku. Tapi terkadang, kekosongan itu begitu dingin, hingga sentuhan yang salah terasa seperti satu-satunya jalan pulang. Sebelum kamu menghakimi, tolong tonton sampai selesai. Aku butuh kamu tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Aku butuh kamu untuk merenung bersamaku. Halo sahabat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja dan tidak sedang menghadapi ujian hidup seberat yang kurasakan saat ini. Namaku Maya. Usiaku sudah 32 tahun. Dan aku menikah dengan Aditya, suamiku, sekitar 7 tahun lalu. Kami tinggal di rumah ini, rumah peninggalan orang tua Aditya, bersama bapaknya, Pak Tirtayasa. Ibu mertua sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit komplikasi. Dan sejak saat itu, suasana rumah ini, entahlah, seperti kehilangan jarinya. Aku bekerja di sebuah perusahaan properti di pusat kota. Posisiku lumayan penting, mengharuskanku berangkat sangat pagi, hampir subuh, dan baru bisa pulang larut malam. Sama seperti Aditya, dia seorang arsitek muda yang sangat ambisius, jam kerjanya juga gila-gilaan, sering lembur, bahkan pulang tengah malam. Kami nyaris tidak pernah punya waktu untuk sekadar duduk berdua di ruang tamu. Apalagi untuk benar-benar berbincang dari hati ke hati, tanpa terburu-buru, tanpa diganggu rasa lelah. Di antara kami, yang paling sering melihat sinar matahari pagi dan tahu bagaimana bentuk rumah ini di siang hari, hanyalah Pak Tirtayasa. Bapak Tirtayasa, usianya sekitar 60 tahun. Beliau pensiunan guru sejarah. Orangnya sangat pendiam, santun, dan sangat terawat. Beliau jarang sekali keluar rumah, sibuk dengan buku-buku tebalnya dan tanaman anggrek di belakang. Sejak ibu meninggal, Bapak seperti kehilangan arah, kehilangan teman bicara, kehilangan rutinitas, dan yang paling aku rasakan, kehilangan kehangatan. Di rumah ini, kami bertiga hidup dalam rutinitas yang sunyi. Pagi hari, aku dan Aditya hanya akan menyapa sekilas, buru-buru, sarapan yang sudah disiapkan Bapak, lalu pergi. Malam hari, kami pulang, makan seadanya, lalu langsung tumbang di kamar masing-masing. Konflik awalnya muncul perlahan, nyaris tak terasa. Aku ingat betul, itu dimulai dari perhatian kecil yang seharusnya ku terima dari suami, tapi justru datang dari Bapak, karena aku selalu berangkat paling awal. Bapak yang selalu bangun lebih dulu. Setiap pagi, di meja makan sudah tersaji kopi pahit kesukaanku yang masih mengepul hangat, dengan aroma yang khas yang tidak pernah bisa dibuat oleh Aditya. Bukan cuman itu, Bapak selalu duduk menungguku di ruang makan, menemaniku sarapan sebentar, memastikan aku menghabiskan sedikit nasi dan lauk, sambil bercerita sedikit tentang berita pagi yang baru ia baca. Hal yang tidak pernah dilakukan suamiku, yang sibuk dengan gadget Naya, bahkan saat sarapan. Hati-hati, nak, di jalan agak berkabut, kata Bapak suatu pagi, menyerahkan bekal makan siang yang sudah ia bungkus rapi. Jangan lupa makan, kamu semakin kurus, Maya. Mendengar itu, ada perasaan aneh yang berdesir. Perasaan yang bercampur antara rasa bersalah pada Aditya dan rasa hangat yang sudah lama tidak kurasakan. Sebuah pengakuan yang tidak kusadari. Aku mulai menantikan momen-momen sunyi di meja makan itu. Aku mulai menantikan kopi buatan Bapak. Puncaknya adalah saat jam pulang kerjaku berubah. Kantorku sedang ada proyek besar di luar kota selama 6 bulan. Jadi jam kepulanganku disamakan dengan Aditya, yaitu jam 4 sore. Tiba-tiba saja, aku punya waktu luang dari sore hingga malam di rumah. Hari pertama aku pulang jam 4 sore, Bapak sudah berdiri di depan pintu gerbang, menyambutku. Padahal, Aditya tidak pernah melakukannya. Bahkan, saat aku lembur hingga tengah malam. Wah, tumben sudah pulang, Mei,
sapa Bapak dengan senyum yang tulus. Sebentar, Bapak sudah siapkan teh manis dan pisang goreng hangat di teras. Ayo, sini, istirahat dulu. Sejak saat itu, rutinitas kami berubah. Saat Aditya belum pulang, yang biasanya baru datang setelah maghrib aku, dan Bapak akan menghabiskan waktu di teras belakang. Kami bicara tentang banyak hal, tentang sejarah, tentang buku, tentang kekecewaan beliau pada Aditya, yang terlalu sibuk hingga melupakan kesehatan dan istrinya. Dan yang paling penting, tentang bagaimana rasanya menjadi sepasang kekasih di usia senja. Ibumu itu, Mei, dia suka sekali duduk di kursi ini, ujar Bapak suatu sore. Matanya menerawang. Dulu, kami selalu menghabiskan senja di sini, hanya berdua, berbagi cerita tanpa perlu kata-kata. Sekarang, Bapak merasa rumah ini terlalu besar untuk Bapak sendirian. Kata-kata itu diucapkan dengan nada kesepian yang menusuk benar-benar menyentuhku. Sahabat, karena, ironisnya, aku juga merasakan hal yang sama. Aku dan Aditya, meskipun tidur seranjang, terasa seperti tinggal di dua dunia yang berbeda. Kami punya rumah besar ini, tapi aku merasa sendirian. Malam-malam, kami terasa hambar. Tidak ada tawa renyah, tidak ada perbincangan mendalam. Bahkan sentuhan kami pun terasa seperti rutinitas, kewajiban, tanpa ada gelora atau kehangatan emosi di baliknya. Aku tahu Aditya mencintaiku, tapi dia mencintaiku dengan cara yang dingin, dengan cara yang memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Suatu malam minggu, aku dan Aditya libur kerja. Kami menghabiskan hari di rumah, tapi tetap sibuk dengan urusan masing-masing. Aku mencuci rambut di kamar mandi. Saat keluar, dengan handuk melilit rambut, Bapak duduk di ruang tamu, sedang membaca koran. Beliau menoleh, dan tatapan matanya hanya sesaat, tapi aku menangkapnya. Sebuah tatapan yang bukan sekadar melihat menantu. Itu adalah tatapan seorang pria yang lama haus akan keindahan, akan kehadiran seorang wanita. Malam itu, Aditya ada di sebelahku, tapi Bapaklah yang mengisi pikiranku. Seminggu kemudian, kantor mengirim Aditya untuk pelatihan di luar kota selama 5 hari penuh. Rumah ini terasa benar-benar sepi. Aku pulang jam 4, dan yang menyambutku hanya keheningan. Bapak seperti memahami kekosongan itu. Aku pulang pada hari keempat. Hari itu hujan rintik-rintik, dan Bapak sudah menungguku di balik pintu utama. Beliau tersenyum, menyambutku dengan cangkir teh di tangan. Pakaiannya hari itu, astaga, kenapa harus daster batik tipis itu? Daster yang dulu sering dipakai ibu mertua. Beliau tampak berbeda, lebih cerah, lebih santai. Aku tak berani menatapnya lama-lama, fokus pada sepatuku yang basah. Ayo, masuk Mei. Kamu pasti kedinginan, tehnya baru Bapak seduh, katanya lembut. Aku duduk di sofa ruang tamu yang empuk. Bapak duduk di sebelahku, jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. Harum sabun dan bedak Bapak tiba-tiba begitu kuat, merasuk. Beliau menyodorkan cangkir teh. Saat tanganku meraihnya, tangan kami bersentuhan. Bukan sentuhan tidak sengaja, tapi sentuhan yang sengaja dipertahankan selama 2 detik penuh. Saat itu, aku tahu, kami berdua suma-suma merasakan sesuatu. Aku mendongak, dan mataku langsung beradu dengan mata Bapak. Di mata beliau, tidak ada lagi rasa hormat seorang mertua ke menantu. Yang ada hanya api kesepian, yang sedang mencari tempat untuk menghangatkan diri. Di mataku, aku melihat pantulan diriku sendiri. Seorang wanita yang selama bertahan-tahan, merindukan sentuhan lembut, yang merindukan pengakuan bahwa dia masih diinginkan. Ketegangan itu terasa sangat nyata. Sahabat, udara di ruang tamu terasa tipis, mencekik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menepis semua pikiran buruk. Tapi Bapak, ia seperti tidak mau melepaskannya. Kamu terlihat sangat lelah, Mei, bisik Bapak. Suaranya sangat rendah. Tangan kirinya bergerak, membetulkan anak rambutku yang jatuh ke dahi. Sentuhannya sangat lembut. Kenapa kamu selalu membiarkan dirimu selelah ini? Aditya seharusnya lebih peduli padamu. Mendengar nama Aditya, bukannya aku sadar, aku malah merasa semakin sakit hati. Ya, Aditya tidak peduli. Dia tidak pernah melihat betapa lelahnya aku. Dia hanya peduli pada target kantornya. Air mataku tiba-tiba menetes. 1 tetes, lalu yang kedua. Bapak terkejut.
Beliau langsung bergerak, memelukku. SSTTT, sudah nak, jangan menangis, katanya, membelai punggungku. Bapak ada di sini, cerita sama Bapak. Kamu tidak sendirian. Pelukan itu. Aku tidak tahu harus mendeskripsikannya bagaimana. Itu bukan pelukan ayah kepada anak. Itu adalah pelukan yang sangat aku butuhkan. Pelukan yang membebaskan semua beban yang kupikul selama ini. Aku menangis dalam pelukan beliau. Lama sekali, tapi air mata itu perlahan berubah dari kesedihan menjadi sesuatu yang lain. Kehangatan yang menjalar itu membuatku lupa siapa aku, siapa beliau. Aku lupa ada batas-batas tak terlihat yang seharusnya kami jaga. Aku tahu kamu pasti marah padaku saat ini, tapi bayangkan, sahabat, bertahun-tahun hidup dalam kehausan emosi, dan tiba-tiba ada air yang ditawarkan. Meskipun itu air beracun, aku hanya ingin merasakan diperhatikan, dicintai, diakui keberadaanku seutuhnya. Dan malam itu, dipelukan bapak mertuaku sendiri, aku merasakannya. Dan aku, dengan kesadaranku yang tertinggal sedikit, membalas pelukan itu, memeluknya erat-erat, seolah-olah dia adalah satu-satunya pelabuhan terakhirku. Tahukah kamu, sahabat, kesepian di dalam rumah tangga itu jauh lebih berbahaya daripada kesepian saat kamu lajang. Karena saat kamu sendiri, kamu tahu, kamu harus mencari. Tapi saat kamu menikah, kamu berharap sudah menemukan, padahal tidak. Dan kekosongan itu, kalau tidak diisi oleh pasanganmu, dia akan diisi oleh hal yang lain. Dan seringkali, hal yang lain itu adalah bencana. Sejak pelukan malam itu, batas-batas yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh total. Kami berdua, Bapak Tirtayasa dan aku, sama-sama tahu bahwa kami telah melangkah terlalu jauh ke dalam jurang yang seharusnya tidak kami sentuh. Tapi anehnya, tidak ada penyesalan yang mendominasi saat itu. Yang ada hanya rasa lega yang memabukkan. Rasa lega karena akhirnya kekosongan emosional yang selama ini menghimpit dada kami menemukan celah untuk bernapas. 5 hari kepergian Aditya adalah 5 hari yang mengubah segalanya. Setelah pelukan di ruang tamu, kami duduk diam untuk waktu yang lama. Bapak melepaskan pelukan itu, tapi tangannya tetap menggenggam tanganku. Aku bisa melihat rasa bersalah dan kebingungan di matanya. Tapi yang lebih dominan adalah rasa butuh yang sama besarnya denganku. Maya, bisik Bapak, suaranya parau. Bapak minta maaf. Bapak hanya terlalu kesepian. Aku tahu, Pak, jawabku. Suaraku juga nyaris tak terdengar. Aku juga, Pak. Aku juga kesepian. Dan dari pengakuan kesepian itulah, semua berlanjut. Bukan dengan cara yang liar atau penuh gairah, seperti yang mungkin kamu bayangkan, sahabat. Justru, kedekatan itu terasa sangat lembut, sangat hati-hati. Seolah kami sedang menjahit kembali kepingan hati yang pecah. Kami berbicara, kami menghabiskan malam itu di teras, bercerita tentang ibu mertua, tentang penyesalan Bapak yang terlalu fokus pada pekerjaan saat muda. Hingga kini di usia senja, ia merasa tidak benar-benar mengenal anaknya sendiri. Aditya, dia mirip Bapak dulu, terlalu keras, terlalu fokus pada sukses, kata Bapak, menatap ke langit malam. Tapi dia lupa bahwa kehangatan rumah itu jauh lebih penting dari beton yang dia rancang. Dan kamu, Mei, kamu adalah korban dari kealpaannya. Kata-kata itu membuatku semakin tenggelam. Aku merasa diakui, bukan sebagai istri yang harus mengerti kesibukan suaminya, tapi sebagai manusia yang berhak mendapatkan perhatian. Malam itu, di bawah rembulan, Bapak tidak lagi bertindak sebagai mertua. Dia bertindak sebagai seseorang yang akhirnya melihat dan mendengar diriku seutuhnya. Saat hari-hari berlalu, dinamika di rumah ini semakin intens. Saat kami berdua di rumah, Bapak selalu memastikan aku merasa istimewa. Sarapanku selalu ada sebelum aku bangun. Saat pulang kerja, kamarku selalu rapi, dengan spray yang diganti dan wangi lavender. Semua perhatian yang seharusnya kulakukan untuk suamiku, atau seharusnya kuterima darinya, kini kuperoleh dari ayahnya. Tentu saja, kami tidak bisa menyangkal tarikan emosional yang kuat itu. Keintiman yang terjadi antara kami adalah sebuah cerminan
dari kebutuhan. Misalnya, saat kami menonton berita di depan TV, aku bersandar di sofa, dan Bapak akan duduk di kursi tunggal. Tapi lama-lama, Bapak akan pindah ke sofa, dan tangannya akan memegang bahuku, memijatnya pelan. Sangat pedu, pundakmu tegang sekali, Mei. Kamu terlalu banyak berpikir, bisiknya. Sentuhan itu, yang penuh kehangatan dan kepedulian tulus, adalah racun yang membuatku kecanduan. Aku tahu ini adalah pengkhianatan emosional. Aku mengkhianati Aditya, bukan dengan tubuhku, tapi dengan hatiku yang mulai menerima kehangatan dari orang lain. Aku mulai membandingkan setiap sentuhan dingin Aditya saat dia pulang kerja, dibandingkan dengan kehangatan lembut Bapak. Setiap ucapan iya, terserah kamu dari Aditya, dibandingkan dengan dialog mendalam bersama Bapak, dan perbandingan itu selalu memenangkan Bapak. Di akhir pekan, saat Aditya kembali, rumah ini kembali ke keadaan normal yang beku. Aku dan Aditya berusaha menjalani peran suami istri yang normal. Tapi setiap kali Aditya mendekatiku, aku merasa jijik pada diriku sendiri. Aku merasa kotor, aku merasa bersalah. Aku bahkan menghindari tatapan Bapak, seolah Bapak adalah cermin yang memantulkan dosa-dosaku. Suatu malam, ketegangan itu mencapai puncaknya. Aku dan Aditya sedang duduk di ruang makan. Aditya sedang sibuk dengan laptopnya sambil sesekali menyuap makan malam. Bapak keluar dari dapur, membawa air putih. Beliau menyentuh bahuku sekilas, sangat cepat, dan meletakkan gelas itu di depanku. "Minum, Mei, kamu belum minum banyak malam ini," kata Bapak. Aditya mendongak, matanya yang tajam menyapu kami berdua. "Bapak kenapa jadi sangat perhatian sama Maya?" tanya Aditya. Nadanya dingin, bukan cemburu, melainkan curiga. Biasanya Bapak hanya fokus sama anggrek di belakang. Jantungku langsung mencelos. Sahabat, aku merasa darahku berhenti mengalir. Aku menatap Bapak, dan Bapak, dengan ketenangan seorang guru sejarah yang sudah menghadapi ratusan masalah, hanya tersenyum tipis. "Tentu saja, Bapak perhatian. Nak, Maya itu istri dan menantu kesayangan Bapak," jawab Bapak. Suaranya stabil. "Kamu terlalu sibuk sampai lupa memperhatikan istrimu sendiri. Biar Bapak yang mengurusnya. Sebelum istrimu kabur mencari kehangatan di tempat lain." Dek, kata-kata terakhir itu, meskipun diucapkan dengan nada santai, terasa seperti pedang yang menusuk ulu hatiku. Aditya terdiam, menatap Bapak dengan alis terangkat. Aku sendiri nyaris tidak bisa bernapas. Bapak baru saja memberikan peringatan, sebuah petunjuk yang sangat jelas, namun terbungkus rapi dalam nada humor. Aditya hanya tertawa kecil, tawa kering yang tidak sampai ke mata. "Halah, Bapak, jangan berlebihan. Maya kan tahu batasannya. Lagi pula, dia terlalu sibuk untuk memikirkan yang aneh-aneh," katanya. Lalu kembali fokus pada laptop Naya. Seolah pembicaraan itu tidak penting sama sekali. Saat itu, aku merasakan dua emosi yang saling bertabrakan. Kemarahan pada Aditya, yang begitu meremehkan dan dingin, serta rasa terkejut dan sedikit kebahagiaan, karena Bapak telah berani mengungkapkan hal itu di depan Aditya. Bapak Tirtayasa memang master dalam permainan emosi ini. Setelah Aditya kembali ke kamar, aku menyusul Bapak yang sedang membersihkan meja makan. "Pak, kenapa Bapak bicara seperti itu?" bisikku. Tanganku gemetar. Bapak menoleh. Matanya redup. "Bapak ingin dia sadar, Mei. Bapak ingin dia tahu bahwa kamu itu bukan robot. Kamu butuh perhatian. Dan Bapak tidak mau kamu pergi mencari kehangatan itu dari orang asing yang tidak Bapak kenal. Kalau memang kamu harus mencarinya, biarkan Bapak yang menjaganya di dalam rumah ini." Kalimat itu, sahabat, membuatku sadar betapa bahayanya hubungan kami. Bapak tidak hanya mencari kehangatan, dia juga mencoba melindungi aku dari dunia luar dengan cara yang sangat sangat keliru. Dia telah menempatkan dirinya sebagai benteng, dan aku, sebagai seorang wanita yang haus kasih sayang, telah menyerahkan kunci benteng itu kepadanya. Aku tahu aku harus berhenti. Aku harus pergi, menjauh, dan membangun kembali hubunganku dengan Aditya. Tapi setiap kali aku mencoba menarik diri, Bapak akan muncul dengan perhatian baru. Kopi pagi dengan pesan tertulis kecil. "Jangan lupa senyum hari ini, kamu pantas bahagia." Atau saat pulang,
Makan malam kesukaanku sudah tersaji, dengan bapak duduk di seberang, menemaniku makan dengan cerita-cerita lucu. Itu adalah perangkap yang indah, sebuah penjara yang terbuat dari kehangatan. Dan aku, dengan sukarela, memilih untuk tetap tinggal di sana. Seringkali, godaan terbesar dalam hidup itu bukan datang dalam bentuk yang menakutkan, sahabat, tapi datang dalam bentuk yang sangat kita butuhkan. Saat kamu merasa kosong, godaan itu datang dalam bentuk perhatian. Saat kamu merasa tak dihargai, godaan itu datang dalam bentuk pujian. Berhati-hatilah dengan kekosongan hati, karena ia adalah magnet paling kuat untuk menarik bencana yang manis. Kamu mungkin berpikir, aku sudah gila, sahabat. Mungkin, memang iya. Aku adalah wanita yang memilih pengkhianatan emosional hanya demi sebuah kehangatan yang tak pernah kurasakan dari suamiku. Aku adalah penjahat dalam kisahku sendiri. Dan sekarang, aku harus membayar harga yang mahal untuk setiap kehangatan terlarang yang kurasakan. Setiap senyuman dan sentuhan lembut dari bapak mertuaku adalah bom waktu yang siap meledak di wajahku. Setelah insiden di ruang makan, aku tahu situasi tidak bisa dipertahankan lagi. Kedekatan kami sudah terlalu kasat mata. Kami sudah tidak lagi bisa berpura-pura. Yang paling menyiksa adalah konflik batinku. Di satu sisi, aku membenci diriku sendiri karena mengkhianati Aditya, pria yang seharusnya kucintai. Di sisi lain, aku tidak sanggup melepaskan kehangatan yang diberikan Bapa. Itu seperti napas yang membuatku tetap hidup di tengah rumah tangga yang terasa dingin, seperti kuburan. Aku mulai menjadi pribadi yang sangat emosional dan sensitif. Setiap kali Aditya mencoba mengajakku bicara, aku akan langsung tersulut amarah. Kenapa? Karena aku merasa bersalah. Dan cara termudah untuk mengendalikan rasa bersalah adalah dengan menyalahkan orang lain. Aku mulai menkari-kari kesalahan Aditya. Kenapa dia tidak pernah mengajakku liburan? Kenapa dia hanya memberiku uang tapi tidak memberiku waktu? Kenapa dia selalu pulang larut dan tidak pernah tahu rasa kopi kesukaanku? Kejadian menegangkan suatu malam, aku sedang duduk di teras belakang sendirian, menangis tanpa suara. Bapak keluar dari pintu, melihatku. Beliau tidak bertanya apa-apa. Beliau hanya duduk di sebelahku, mengambil tisu, dan menyeka air mataku dengan sangat hati-hati. Ada apa, Meg? Tanyanya, lembut. Aku lelah, Pak, bisikku. Aku lelah berpura-pura. Aku lelah dengan semuanya. Aku merasa aku sudah jadi istri yang buruk. Kamu bukan istri yang buruk, Nak, jawab Bapak. Suaranya tegas. Kamu hanya istri yang tidak bahagia. Dan kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan tunggu, Aditya. Kalau kamu tidak bahagia, kamu harus ambil keputusan. Kata-kata ambil keputusan itu bergema di telingaku. Bapak mengarahkan pandanganku untuk memilih. Memilih kebahagiaan, meskipun itu berarti menghancurkan rumah tanggaku. Aku menatap Bapak, dan di matanya ada dukungan penuh, tapi juga harapan terlarang yang tak terucapkan. Malam itu, aku tahu Bapak menginginkan aku memilihnya, bukan sebagai suami, tapi sebagai sahabat jiwa, sebagai teman yang akan mengisi sisa hari-harinya. Dan aku sangat tergoda. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan besar. Aku akan bicara dengan Aditya. Aku akan jujur tentang kekosonganku, tentang betapa aku merindukan dirinya, suamiku. Aku akan memberikan dia kesempatan terakhir untuk menyelamatkan pernikahan kami sebelum aku memutuskan untuk pergi. Aku berdandan lebih cantik, memasak makanan kesukaan Aditya, dan menyalakan lilin di meja makan. Aku ingin malam itu terasa berbeda. Aditya pulang kerja, terkejut melihat meja makan yang sudah tertata apik. Wah, ada perayaan apa nih, Meg? Tanyanya. Tersenyum kecil. Tidak ada perayaan, Mas. Aku hanya ingin kita bicara, kataku. Berusaha menahan suara agar tetap tenang. Kami duduk. Aku memulai ceritaku. Bukan tentang Bapak, tapi tentang diriku dan dirinya. Tentang bagaimana kami kehilangan satu sama lain di tengah kesibukan. Tentang bagaimana aku merasa tidak dihargai dan tidak dilihat. Mas, aku minta maaf. Aku merasa sangat sendirian di rumah ini. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu hadir. Bukan hanya fisik tapi hati kamu. Apakah Mas masih mencintaiku? Aditya meletakkan sendoknya.
menatapku dengan tatapan yang datar. Tentu saja aku mencintaimu, Mei. Kenapa kamu bertanya hal bodoh seperti itu? Aku bekerja keras untuk kita, untuk masa depan kita. Kamu pikir mudah mengejar target di kantor? Kamu malah manja begini. Manja? Kata itu, manja. Menghancurkan semua usahaku. Aditya tidak mengerti. Dia tidak pernah mengerti. Dia meremehkan perasaanku. Aku bukan manja, Mas. Aku hanya ingin kita seperti dulu. Aku hanya ingin kamu melihatku. Aku berteriak. Suaraku meninggi. Yaskut, kalau begitu, kamu yang harusnya mengurangi kerjaanmu. Kamu yang terlalu banyak di luar. Kamu yang tidak pernah ada di rumah. Bapak jadi kesepian karena kamu dan aku terlalu sibuk. Aditya balas berteriak. Saat itu, Bapak Tirtayasa keluar dari kamarnya. Terkejut mendengar keributan. Beliau berdiri di ambang pintu, menatap kami berdua. Ada apa ini? Malam-malam ribut begini? Tanya Bapak. Suaranya lebih keras dari biasanya. Aditya, yang sudah terlanjur emosi, menunjukku. Maya, Pak, dia bilang aku tidak mencintainya. Dia bilang dia kesepian, padahal aku kerja sampai keringat darah untuk dia. Aku menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, ini saatnya. Aku memang kesepian, Mas. Aku kesepian sampai-sampai aku berhenti. Bibirku bergetar. Aku hampir mengatakan rahasia itu. Bapak Tirtayasa berjalan mendekatiku. Tangannya menyentuh pundakku dengan lembut, menahanku. Sentuhan itu adalah pengkhianatan terakhir. Sentuhan di depan mata suamiku yang seolah mengatakan, diam, biar bapak yang urus. Sudah jangan keras-keras sama istrimu, kata bapak pada Aditya. Nadanya menenangkan. Maya hanya butuh kamu bersikap lebih lembut. Darren, itu saja. Aditya menggelengkan kepalanya. Masih emosi. Tidak, Pak. Dia tidak mengerti pengorbanan saya. Dia malah menuduh saya tidak mencintainya. Dia hanya peduli perasaannya sendiri. Aku tidak tahan lagi kebohongan ini, rasa bersalah ini, dan sentuhan Bapak yang terus memicu dilema. Harus berakhir. Aku berdiri, menepis tangan Bapak dengan kasar. Membuat Bapak terkejut. Aku menatap Aditya, lalu menatap Bapak. Aku memang egois, Mas. Aku memang hanya peduli perasaanku. Karena selama ini, hanya perasaanku yang terabaikan. Dan kamu tahu, kenapa aku begitu gampang merasa sendirian? Karena aku menemukan kehangatan itu, Mas. Aku menemukannya dari orang yang seharusnya tidak kucari. Aditya menatapku dengan bingung. Maksudmu? Aku menemukan kehangatan, sentuhan, perhatian yang tulus itu. Dari teriakku, kata-kata itu keluar dengan suara parau yang penuh keputusasaan. Hening. Ruangan itu sunyi total. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang mematikan. Aditya menatapku. Matanya membesar. Tidak percaya. Lalu dia menoleh ke Bapak yang berdiri di belakangku. Mematung. Wajahnya pucat pasi. Air mata Bapak mulai menetes. Bukan air mata marah, tapi air mata penyesalan yang mendalam. Sebuah penyesalan yang terlambat. Aditya tertawa. Tawa yang sangat keras, histeris, yang membuatku merinding. Apa aman ini? Drama macam apa ini, Mei? Kamu sedang mengarang cerita untuk membuatku cemburu, kan? Menggunakan Bapak? Aku hanya menggeleng, menangis tak terkendali. Aku tidak bohong, Mas. Aku minta maaf. Kami hanya saling mengisi kekosongan. Tapi aku salah. Aku sudah terlalu jauh. Aku harus pergi. Aku meraih kunci mobilku dan berlari keluar rumah. Meninggalkan dua pria yang sama-sama hancur. Suamiku yang baru saja dikhianati. Dan bapak mertuaku yang baru saja kehilangan satu-satunya sumber kehangatan pengkhianatan itu. Sahabat, bukan hanya tentang pergi ke ranjang orang lain. Pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah saat kamu mengizinkan hatimu diselamatkan oleh orang yang salah. Saat kamu mengizinkan kekosonganmu diisi oleh tangan yang tidak berhak. Dan kamu akan tahu betapa bodohnya kamu saat kehancuran itu datang. Dan kamu menyadari bahwa kamu telah menghancurkan dua hati hanya demi mendapatkan sebuah kehangatan sesaat. Aku pergi, bukan karena aku sudah tahu mau kemana, tapi karena aku tidak punya pilihan selain lari dari kehancuran yang kubuat. Dalam semalam,
Aku telah merusak 3 hati. Hatiku sendiri, hati suamiku, dan hati bapak mertuaku. Dunia yang ku kenal, rumah yang kubangun, semuanya hancur berkiping-aping. Karena aku memilih jalan yang salah untuk mengisi kekosongan. Aku menginap di sebuah hotel kecil, tanpa memberi kabar kemanapun. Aku mematikan ponselku, aku hanya ingin sendirian. Menelan semua penyesalan yang menyesakkan. Aku tidak bisa berhenti membayangkan wajah Aditya. Wajahnya yang tidak percaya, lalu tertawa histeris, kemudian tatapan kosong yang menusuk. Aku telah menghancurkan harga dirinya sebagai seorang suami dan merenggut kepercayaannya pada ayahnya sendiri. 3 hari aku bersembunyi. Pada hari keempat, aku memutuskan untuk pulang. Aku harus menghadapi konsekuensi perbuatanku. Aku harus menceraikan Aditya dan mungkin meminta maaf pada Bapak Tirtayasa. Meskipun aku tahu, maaf tidak akan pernah cukup. Aku pulang ke rumah. Kunci yang kudorong ke pintu terasa begitu berat. Seperti membawa beban 1000 dosa. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku memanggil nama Aditya, tapi tidak ada jawaban. Aku menuju kamar kami. Kosong. Aku ke dapur dan ruang tamu. Juga kosong. Lalu, aku melihat Bapak Tirtayasa. Beliau duduk di teras belakang. Di kursi kayu favoritnya. Beliau menatap kebun anggreknya yang indah. Tapi matanya tidak fokus. Aku menghampirinya. Rasa takut dan bersalah menyelimuti diriku. Pak, panggilku pelan. Bapak menoleh. Wajahnya terlihat sangat tua dan lelah. Di tangannya, Bapak menggenggam sebuah amplop putih. "Kamu sudah pulang, Mei?" tanyanya. Suaranya sangat serak. "Bapak pikir kamu tidak akan kembali." Aku duduk di lantai di depan kakinya menunggu slogi. "Aku minta maaf, Pak. Aku tahu aku salah. Aku sudah merusak semuanya." "Di mana Mas Aditya, Pak? Aku mau bicara dengannya." Bapak tidak menjawab. Beliau hanya mengulurkan amplop putih di tangannya kepadaku. "Ini dari Aditya," kata Bapak. "Dia meninggalkannya sebelum fajar. Setelah kamu pergi malam itu." Jantungku berdebar sangat kencang. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya 2 lembar kertas. Kertas pertama adalah surat talak. Aditya telah menceraikanku. Dia tidak mau bicara. Dia tidak mau mendengar. Dia hanya ingin mengakhiri. Keputusannya sudah bulat. Rasa sakit itu, sahabat, rasanya seperti tertusuk ribuan jarum. Aku menangis histeris. Aku telah kehilangan suamiku karena kebodohanku. Lalu, aku membuka kertas yang kedua. Itu adalah sebuah surat dari Aditya untuk bapaknya. Aku membaca surat itu dengan napas tersengal-sengal. Setiap kalimat terasa seperti pukulan palu di kepalaku. Untuk Bapak tersayang. Maafkan, Pak, Ditahu, dia adalah anak yang payah. Ditahu dia terlalu sibuk, terlalu fokus pada kerjaan, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi anak dan suami yang baik. Tapi Pak, kenapa Bapak juga melakukan ini? Pada Bapak tahu, sejak Ibu meninggal, rumah ini adalah satu-satunya benteng Bapak adalah satu-satunya keluarga dan Maya. Dia adalah satu-satunya istri. Bagaimana Bapak bisa melakukan ini? Bagaimana Bapak bisa mengambil satu-satunya kehangatan yang tersisa di rumah ini? Ditahu Bapak kesepian, tapi tidak pernah menyangka Bapak akan mencari kehangatan itu dari istri sendiri. Sangat sakit, Pak. Tidak marah pada Maya, marah pada diri sendiri yang gagal, dan dikecewa pada Bapak. Butuh waktu. Akan pergi dulu. Tidak tahu kapan akan kembali. Jaga diri Bapak. Diminta maaf. Aditya, aku selesai membaca. Air mataku bercampur dengan air mata Bapak. Aku menatap Bapak, dan Bapak menatapku. Dia pergi. Mei, dia pergi karena Bapak dan kamu. Bisik Bapak. Dia menceraikan kamu, dan dia meninggalkan Bapak. Bapak pikir, dengan mendapatkan kehangatanmu, Bapak akan bisa menahan rasa sepi ini. Tapi ternyata, Bapak justru merusak kebahagiaan anak Bapak sendiri. Bapak menangis terseduh-seduh. Aku, yang seharusnya marah pada Bapak, tidak bisa. Aku hanya bisa menangis bersamanya. Karena kami berdua adalah korban dari kesalahan yang sama. Kami berdua adalah jiwa yang tersesat, mencari cahaya di kegelapan, dan justru tersandung ke jurang. Sejak hari itu, rumah ini benar-benar sunyi. Aditya pergi,
entah kemana. Aku dan Bapak Tirtayasa tinggal berdua di rumah besar ini, seperti dua orang asing. Kami tidak lagi bicara di teras. Kami tidak lagi berbagi kopi pagi. Kami bahkan tidak lagi saling menatap. Karena setiap tatapan adalah cermin yang memantulkan penyesalan yang tak terhingga. Kami tinggal dalam pengasingan yang disengaja. Pengasingan di dalam rumah kami sendiri. Aku sudah kehilangan suamiku. Dan Bapak sudah kehilangan putranya. Aku tahu, sahabat, banyak dari kamu yang mungkin menghujatku. Aku pantas menerimanya. Tapi inilah realita. Cinta yang tidak terawat akan layu. Kehangatan yang tidak diberikan oleh pasangan akan dicari di tempat lain. Dan saat kamu menemukan kehangatan yang terlarang itu, kamu akan menghancurkan segalanya hanya untuk sepotong kenyamanan palsu. Sekarang aku tahu bahwa kehangatan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam pengkhianatan. Kehangatan sejati harus dibangun dari kejujuran, komitmen, dan komunikasi yang terbuka. Dan aku gagal dalam hal itu. Inilah pelajaran paling pahit dalam hidupku, sahabat. Kekosongan emosional itu adalah jebakan maut. Jangan pernah biarkan rumah tanggamu menjadi dingin. Jangan biarkan pasanganmu merasa sendirian. Karena saat kekosongan itu sudah terisi oleh orang lain, meskipun itu orang terdekat, kamu tidak hanya akan kehilangan pasanganmu, tapi kamu juga akan kehilangan dirimu sendiri dan seluruh keluargamu. Hargai dan rawatlah kehangatan yang kamu miliki sebelum terlambat. Setahun sudah berlalu sejak hari itu. Rumah ini masih berdiri kokoh, tapi jiwanya telah mati. Aku dan Bapak Tirtayasa masih tinggal di sini, tapi kami hidup seperti bayangan. Kami adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh sebuah rahasia, sebuah pengkhianatan, dan sebuah penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Inilah takdir yang kami ciptakan sendiri. Aku mencoba menjalani hidupku lagi. Aku bekerja lebih keras, menghabiskan waktuku di kantor hingga larut, persis seperti yang dulu kulakukan. Tapi kali ini, alasanku berbeda. Dulu aku bekerja karena ambisi, sekarang aku bekerja untuk melarikan diri. Melarikan diri dari kesunyian rumah, dan melarikan diri dari tatapan Bapak Tirtayasa yang selalu memancarkan rasa bersalah. Yang sama besarnya denganku, Bapak juga semakin kurus. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di kebun anggreknya. Anggrek yang dulunya adalah sumber kebahagiaannya, kini terasa seperti satu-satunya yang tersisa dari masa lalunya yang utuh. Kami tidak pernah lagi membahas Aditya. Kami tidak pernah lagi membahas apa yang terjadi di antara kami. Kami hanya tahu, kami berdua telah mengubur satu kebenaran yang mengerikan. Sebuah kesalahan fatal. Suatu sore, aku pulang. Bapak sedang duduk di teras, memegang sebuah bingkai foto. Aku mendekat, perlahan. Itu adalah foto pernikahan kami. Aku, Aditya, ibu mertua, dan Bapak berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia. Aku duduk di sebelah Bapak. Kami diam untuk waktu yang lama. Mei, kata Bapak akhirnya. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Bapak tidak akan memintamu memaafkan Bapak. Tapi Bapak hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sepenuhnya salah. Aku menggeleng, air mataku menetes lagi. Aku salah, Pak. Aku yang paling salah. Aku seharusnya bicara dengan Mas Aditya. Aku seharusnya mencari solusi, bukan mencari pelarian. Bapak menghela napas panjang. Ya, kita berdua salah. Kamu mencari kehangatan, dan Bapak mencoba menjadi pahlawan untuk kebahagiaanmu. Bapak mencoba memperbaiki kesalahan Aditya dengan cara yang paling kotor. Bapak menoleh kepadaku, matanya penuh penyesalan. Sekarang, Bapak mengerti, cinta itu, Mei, bukan tentang menemukan orang yang bisa mengisi kekosonganmu, tapi tentang bagaimana kamu mengisi kekosongan pasanganmu. Dan kita berdua gagal total dalam hal itu. Bapak gagal sebagai ayah, dan kamu gagal sebagai istri. Aku sudah kehilangan semuanya. Pak, bisikku, meremas surat cerai di sakuku. Cedak, nak, kamu belum kehilangan segalanya, kata Bapak, menaruh tangannya di atas tanganku. Bukan lagi sentuhan terlarang, tapi sentuhan bimbingan seorang orang tua. Kamu kehilangan rumah tanggamu, tapi kamu mendapatkan pelajaran terbesar dalam hidupmu. Kamu mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi wanita yang lebih jujur pada diri sendiri
dan pasanganmu kelak. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan kekosonganmu menjadi senjata untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Sejak hari itu, hubungan kami berubah menjadi hubungan antara dua orang yang sedang menjalani hukuman yang sama. Kami saling menjaga, tapi dengan jarak yang sangat jauh. Kami tidak lagi mencari keintiman, tapi mencari kedamaian batin. Aku tahu, mungkin aku tidak akan pernah bisa mendapatkan Aditya kembali. Mungkin dia tidak akan pernah memaafkan ayahnya. Tapi yang bisa kulakukan sekarang adalah menjalani hidupku dengan penyesalan ini sebagai kompas. Menggunakan rasa sakit ini untuk memastikan aku tidak akan pernah lagi mencari kehangatan yang terlarang. Aku akan belajar membangun kehangatan itu dari puing-puing hatiku sendiri. 7 tahun pernikahan hancur dalam 5 hari karena aku memilih sentuhan yang salah hanya demi mengisi kekosongan yang tidak mau diisi oleh suamiku. Inilah yang harus kamu renungkan, sahabat. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang usaha. Usaha untuk berkomunikasi, usaha untuk melihat, dan usaha untuk hadir seutuhnya. Jangan pernah anggap remeh kesepian di rumah tangga, karena ia adalah pemantik yang bisa membakar seluruh hidupmu. Jika kamu merasa sepi, bicaralah. Cari solusi, jangan cari pelarian, karena pelarian yang manis selalu berakhir dengan kehancuran yang pahit. Bagaimana menurutmu, sahabat? Apakah Maya dan Bapak Tirtayasa pantas mendapatkan hukuman ini? Menurutmu, siapa yang paling bersalah di antara kami bertiga? Tuliskan komentarmu di bawah, dan bagikan cerita ini ke temanmu, agar mereka juga merenung. Mari kita diskusikan hikmah di balik kisah kehancuran ini, hanya di channel Tante Riena.